Bismillah, Assalamualaikum. Hari ini saya akan share koreksi data batimetri menggunakan zonasi pasang surut. Berlatar belakang dari perairan Indonesia yang begitu luas. Jadi lautannya begitu banyak, kemudian kita juga diapit oleh dua samudra yang sangat luas. Lautan-lautan yang ada di Indonesia ini begitu luasnya hingga lebih dari 70% wilayah NKRI adalah lautan, sisanya baru daratan. Berangkat dari situ, maka di negara kita memiliki beberapa jenis lautan atau perairan, di mana terdapat lautan lepas, kemudian perairan pedalaman. Perairan pedalaman itu perairan yang berada di antara pulau. Kemudian selat, ya termasuk selat itu, teluk, sungai, dan danau. Jadi kalau yang sebelah kanan ini adalah gambaran atau ilustrasi sebuah sungai, dan yang sebelah kiri ini adalah laut. Kalau yang di sebelah bawah sini itu laut pesisir, lautan yang dekat pesisir maksudnya. Kemudian ini diumpamakan adalah laut pedalaman juga, perairan pedalaman, tapi posisinya berada di tengah-tengah. Dan ini juga sama laut pesisir atau laut yang dekat dengan pulau. Kemudian hubungannya dengan tema dari sharing saat ini adalah jika kita melakukan survei hidrografi, dalam hal ini batimetri, kita membutuhkan koreksi data pasang surut. Koreksi data pasang surut itu kita ambil di pulau-pulau terdekat yang berada di area survei. Jadi kalau di gambaran ini itu, sumpama ini adalah area, sebelah sini itu area survei kita sudah pasti mendirikan stasiun pasang surut di situ. Dan yang di area sebelah sini juga kita mendirikan. Begitu pula di sungai. Cuma bedanya kalau di sungai, karena sungai itu bentuknya memanjang, kita mau tidak mau akan mendirikan lebih dari satu stasiun pasang surut. Karena pergerakan massa air di sungai itu dia dari hulu ke hilir, jadi dari atas menuju ke muara, maka kedudukan muka air itu sangat rentan terjadi perbedaan, di mana di situ terdapat pengaruh debit air dan pengaruh dari pasang surut yang berada di muara atau dekat lautan. Debit air itu yang berada di hulu. Kemudian pada saat kita melaksanakan survei hidrografi di lapangan, macam keadaan yang terjadi juga kita biasanya mengalami perbedaan zona waktu, di mana perbedaan zona waktu itu kita nanti akan mengalami perbedaan waktu tolok, waktu star atau waktu lokal. Biasanya kita kalau melakukan penyurutan itu
kita menggunakan waktu lokal atau waktu UTC. Nah, kalau area kita berbeda seperti ini, berbeda zona waktu atau zona lokasi, itu kita juga akan mengalami perbedaan itu. Kemudian keadaan berikutnya yaitu laut dalam. Di mana kalau kita melakukan survei hidrografi pada laut dalam, kita mengkoreksi refraksi itu biasanya menggunakan surutan laut dalam atau penambahan kedalaman untuk mengantisipasi terjadinya refraksi. Kemudian yang penjelasan awal tadi yaitu koreksi data pasang surut terdekat atau menggunakan stasiun tunggal. Nah, itu yang sering kita lakukan selama ini. Kemudian pada multi stasiun pasang surut atau stasiun pasang surut yang lebih dari satu, biasanya satu stasiun pasang surut satu dengan yang lain itu memiliki perbedaan fase atau distorsi waktu. Jika jaraknya tidak terlalu dekat. Dan yang terakhir, koreksi pasang surut dengan tipe, datum, dan amplitude yang berbeda. Dengan tipe, datum, dan amplitude yang berbeda. Karena banyak ditemui di lapangan antara stasiun pasang surut satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Berbeda Z0, tipenya berbeda, Fromzalnya berbeda, amplitude-nya berbeda. Seperti itu. Nah, itulah yang melatar belakangi untuk saya melakukan sharing koreksi data batimetri menggunakan zona pasang surut. Nah, dalam hal ini saya menggunakan software Teledyne Keris karena pada software tersebut itu memfasilitasi apabila kita melakukan koreksi stasiun pasang surut lebih dari satu. Mungkin di software yang lainnya juga ada atau bisa melakukan itu, tapi saya tidak membahas itu. Yang saya bahas sekarang adalah jika kita atau saya menggunakan Keris. Pada file Keris untuk zonasi pasang surut atau Zone Definition File ZDF itu di dalamnya terdapat formula atau perintah untuk kita mendefinisikan stasiun pasut kita, zona kita, amplitude kita, uncertainty, koreksi, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti ini filenya. Tinggal kita sesuaikan. Kemudian zonanya juga standar menggunakan angkanya menggunakan lat long. Yang negatif itu berada di belahan bumi selatan. Untuk latitude-nya, untuk longitude-nya negatif mewakili belahan bumi barat. Kemudian pada data stasiun pasang surut atau file ekstensi TID
itu kita masukkan data surutan yang kita peroleh dari alat pengukur pasang surut. Yang saya gunakan ini adalah TEDmaster. Kemudian kita masukkan nilai standar deviasinya. Standar deviasi ini diperoleh dari burst yang kita setting. Supaya kita pada kasus ini saya men-setting burst adalah 1 menit. 1 menit interval. Jadi dia selama 1 menit pada saat perekaman per 15 menit. Ini. Lihat contoh yang ini ya. Ini per 5 menit. Ulangi, ini per 6 menit. Jadi sebelum waktu menunjukkan atau waktu beranjak 6 menit, 1 menit sebelumnya data sudah direkam oleh si alat per detik, kemudian di rata-rata menghasilkan data tinggi muka air rata-rata dan memiliki nilai standar deviasi. Itu baru dia dimasukkan di sini nilai standar deviasinya. Itu. Dan format TID ini dia sudah baku yang telah ditetapkan oleh Teledyne Keris, seperti ini kurang lebih. Nah, proses pengolahan datanya sederhana seperti ini. Jadi kita membuat satu file, satu folder di mana di dalamnya terdapat 3 file ZDF, kemudian 2 file TID. 2 file TID ini tergantung situasi. Jadi ada pasang surut, jika kita menggunakan 2 stasiun pasang surut, ada yang dia hanya berbeda fase saja, amplitudenya sama. Itu nanti kita bisa setting di file ZDF ini, itu dia hanya pergeseran fase. Jadi file TID-nya hanya 1 untuk primernya. Kemudian file TID yang 1 lagi, kita berikan perintah pada file ZDF untuk ditambahkan fase ke stasiun yang kedua. Itu jika hanya terjadi perbedaan fase. Dalam hal ini, amplitude sama, Z0 sama, zona sama, yang berbeda hanya fasenya saja. Itu bisa kita buat file TID-nya 1. Demikian sebaliknya, jika yang berubah itu amplitudenya saja, fasenya sama, itu juga kita bisa membuat hanya 1 file saja, file TID. Nanti pada perintah ZDF di dalamnya, kita beri keterangan bahwa stasiun A terhadap stasiun B memiliki perbedaan amplitude sekian. Nah, nanti si file ZDF ini pada formulanya, di dalam formulanya dia akan mendefinisikan pada file TID ini pada saat diproses nanti. Poin berikutnya adalah jika stasiun pasang surut kita berbeda zona waktu, berbeda zona area, berbeda waktu tolok, berbeda Z0, berbeda fase, dan berbeda amplitude, maka kita buat 2 file stasiun 1 dan file stasiun 2. Di dalamnya pada ZDF ini nanti kita terjemahkan perbedaan itu.
Kalau perbedaan Z0 atau muka surutan, otomatis dia akan diterjemahkan di dalam file TID ini, karena dia sudah dalam bentuk surutan. Namun pada perbedaan fase dan amplitude nanti akan didefinisikan di dalam file ZTF ini. Kemudian setelah kita buat file ini dalam satu folder ZTF, kemudian kita periksa apakah formula atau perintah yang sudah kita buat dalam file ZTF ini sudah benar atau tidak, atau berfungsi atau tidak. Dengan cara kita load type, kemudian kita cek. Jika format yang sebelah kiri ini, jika format yang kita gunakan itu tidak berfungsi, dalam hal ini pembuatan file ZTF, maka weight average dan compute error ini dia akan mati atau tidak bisa dicek. Artinya file yang kita load itu merupakan stasiun tunggal, untuk koreksi stasiun tunggal. Tapi jika benar, maka ini akan bisa dicek atau di-uncheck seperti ini. Cek atau di-uncheck. Apa fungsinya? Jika kita uncheck ini, apabila pada dua stasiun ini memiliki perbedaan yang signifikan, maka di tengah zona irisan itu nanti dia akan merata-rata secara otomatis. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Oke. Nah, kemudian poin ketiga, buka file ZTF pada Keris. Setelah dibuka, di open biasa, open kayak kita membuka open file TIFF. Nanti dia akan muncul berdasarkan zona yang sudah kita definisikan seperti ini. Kemudian kita proses dan kita cek hasilnya. Jika pemrosesan kita berhasil, maka pada keterangan selection ini title load akan ada keterangan yes, berarti ini udah sukses. Dan type apply itu akan diberi keterangan zone. Nah, seperti ini. Kemudian yang di log viewer-nya itu, ini juga single station-nya itu akan false. Jika kita menggunakan single station, ini akan ada keterangan true. Ini juga sesuai yang sudah kita pilih tadi. True semua. Oke. Ini untuk yang multiple TET station. Untuk yang single TET station, TET load-nya yes, TET apply-nya observe. Kemudian single TET station ya keterangannya true. Kemudian yang di bawahnya ini false. Ini sudah diberi keterangan di dalam software Keris. Jika kita bertanya ke help, itu dia ada keterangan seperti ini. Nah, pada aplikasinya di lapangan, penerapan metode ini kemarin saya terapkan pada saat saya melakukan survei di Laut Jawa, di mana area survei yang saya kerjakan itu memiliki panjang 123,8 km dan lebar 42,12 km dengan luas area 5.247
km persegi, sangat luas. Dan jarak area ke stasiun satu dengan stasiun berikutnya itu juga sangat jauh. Jadi stasiun 1 itu saya dirikan di Pulau Bawean, stasiun 2 itu saya dirikan di Pulau Masalembu. Jarak area survei ke Pulau Bawean itu 66,38 km dan jarak area survei ke Pulau Masalembu itu 32,1 km. Dalam kasus ini, kedua stasiun pasang surut ini memiliki tipe yang sama, yaitu harian tunggal. Dengan Fromzal masing-masing berbeda, tapi lebih dari 3 cm. Kemudian memiliki Z0 yang berbeda, yang Pulau Bawean 100 cm, dan yang Masalembu 120 cm, dengan waktu tolok yang sama, GMT plus 7. Pengukuran menggunakan tape master dan dengan interval 15 menit. Nah, ini hasil dari proses koreksi tidal zone yang sudah saya lakukan. Jadi beberapa sampling di area-area yang penting atau yang saya anggap penting, itu saya lakukan sampling dengan hasil sebagai berikut. Sangat rapat, sangat sangat masuk koreksinya itu. Kalau bahasa sederhananya itu sangat masuk. Jadi saya ambil di sampel paling ujung sebelah kiri yang mendekat-dekat dengan Pulau Bawean, itu bedanya 0,2 desi. Ini bedanya 0,2, ini hampir sama, ini bedanya 0,4, ini bedanya 0,4, ini bedanya 0,5. Kalau kita lihat dari surface 3 dimensinya, itu seperti ini. Sangat rapat sekali. Ini warna berdasarkan line, ini warna berdasarkan kedalaman. Itu pun sebenarnya pada gambar 3 dimensi ini, atau pada tampilan 3 dimensi ini, degradasi skala vertikal sudah saya tinggikan. Hampir full. Jadi, tapi tampilannya tetap rapat seperti ini. Ini zona yang sudah saya buat. Nah, yang berwarna merah ini. Yang sudah saya definisikan. Ini yang sebelah barat, ini yang sebelah timur. Ini stasiun pasang surut Bawean, ini stasiun pasang surut Pulau Masalembu. Dan warna line ini sudah berdasarkan warnanya sudah berdasarkan koreksi pasang surut. Jadi yang barat ini warna hijau agak gelap, yang timur warna hijau terang. Sekarang kita lihat datanya. Jadi ini adalah sampel area yang tadi saya jelaskan begitu luas. Sangat luas sekali dan sangat panjang. Ini Pulau Bawean, sebelah barat, sebelah timur, Pulau Masalembu. Dan ini areanya, ini zonanya. Nah, ini zonanya. Ini yang warna biru.
zonanya, stasiun pasang surutnya ini. Saya gedekan sedikit. Nah, ini zonanya. Ini kelihatan ya. Bukan zona, maksudnya ini adalah stasiun pasang surutnya. Dan ini zonanya. Sudah saya bagi. Kemudian kita klik pada line. Jika ini saya klik pada area sebelah sini, nah kita cek passwordnya, keterangannya bawean. Kita klik yang sebelah sini, klik tab-nya, otomatis masa lembu. Kemudian ini keterangannya, passwordnya sudah terkoreksi menggunakan dilakukan zonasi. Kemudian kita lakukan zoom pada data. Ini adalah lajur utama dan lajur silang. Lajur utama barat timur, lajur silang utara selatan. Kita zoom. Kita lakukan subset editor. Nah, ini datanya. Sangat tipis dan berhimpit. Sebelumnya ini data belum saya cleaning betul. Lalu saya masukkan koreksi pasang surut saja. Dan ini kita besarkan degradasinya. Nah, kelihatan. Ini warna berdasarkan line. Dan saya ganti warna berdasarkan kedalaman. Kelihatan tipis. Oke. Terus kita ambil sampel data yang lain. Ya. Sampel data yang lain. Skala vertikalnya saya tinggikan. Kemudian saya ganti warna berdasarkan line. Nah, berhimpit. Ya. Kita zoom. Nah, oke. Sangat berhimpit. Dan kita ambil sampel yang lain. Jadi saya ambil pada sampel-sampel ekstrim. Nah, ini kan ini perbatasan zonanya. Sebelah sini saya lihat. Nah, ini ada perpotongan nih di sini. Kita zoom. Cakep. Sangat tipis dan berhimpit. Nah, lihat tuh. Ini data belum saya cleaning. Jika berdasarkan warna kedalaman, sangat tipis. Terus, bagaimana kalau pada zona irisan? Kita cek zona irisan.
Zona irisan tidak ada apa-apa berdasarkan line. Nah, ini ada perpotongan lajur di situ. Tapi tidak ada jelek. Terus kemudian kita ambil di pojok sisi kanan. Wah, berat. Kelebihan. Nah, ini pojok sisi kanan. Ambil di sini. Oke. Sangat berhimpit. Sangat berhimpit. Gradiennya saya besarkan juga. Sangat berhimpit. Kita bedakan warna. Kelihatan kan? Terus sampel terakhir adalah pasang surut yang sebelah atas. Nah, oke. Kita ganti lainnya. Sangat berhimpit. Pada penggunaan pasang surut lebih dari satu untuk saat ini, jadi untuk saat ini, biasanya kalau saya melakukan survei itu, jika ini area survei saya menggunakan satu pasang surut terdekat. Mau yang barat atau mau yang timur. Jadi pilih salah satu. Atau alternatif kedua, saya membagi area survei saya dibagi dua, di mana pada sisi barat nanti dikoreksi pada stasiun sebelah barat, yang timur dikoreksi sebelah timur pada saat di post processing nanti. Tapi dengan keputusan yang saya ambil itu saya memiliki resiko dampak dari penyurutan yang telah saya lakukan pada salah satu stasiun pasang surut. Resiko pertama, area terdekat datanya itu akan baik. Seumpama saya menggunakan stasiun pasang surut yang sebelah barat ini. Maka area survei atau data survei yang saya miliki, yang saya proses pada sebelah sisi barat ini akan bagus. Sedangkan yang sebelah timur, dia akan sedikit rusak. Rusak itu dalam arti kurang masuk koreksinya. Pun sebaliknya, jika saya menggunakan yang sisi timur, yang area timur yang sudah dikoreksi pasang surut ini bagus, yang sana, yang sebelah barat, dia agak rusak. Walaupun area itu saya menggunakan metode yang kedua, saya potong di tengah-tengahnya, itu pun memiliki resiko. Jadi pada saat saya gabungkan area yang sudah saya potong sebelah timur dan barat ini, pada saat ditemukan dua surface itu, maka
di daerah perpotongan atau daerah irisan di sini, dia akan tidak masuk, atau kita sering bilang jeglek. Jeglek itu bahasa nggak baku, tapi dapat dipahami. Nah, ini gambarannya seperti ini ilustrasinya. Jadi seperti kita kalau punya lantai yang terbuat dari papan, jadi yang sebagian sebelah sini ada yang masuk, sebelah sini ada yang ngangkat. Sebelah sini masuk, sebelah sini ngangkat. Sebelah sini masuk dua-duanya. Kurang lebih seperti itu. Data batimetri yang akan kita alami nanti jika kita menggunakan dua-dua stasiun pasang surut, tapi kita potong perpotongan tengahnya ini berdasarkan koreksi data pasang surut terdekat. Kurang lebih seperti itu. Nah, permasalahan yang lain yang sudah saya sampaikan di awal tadi, jika di area 1 ini dia memiliki cat datum yang berbeda, zona yang berbeda, waktu tolok yang berbeda, tipe pasang surut yang berbeda dengan di area 2 dan di area 3. Nah, seperti ini. Dan jika kita ingin jadikan satu, maka ini akan ada ketimpangan di antara koreksi stasiun pasang surut area 1, area 2. Kalau area 2 kan dibagi menjadi irisan area 1 dan area 2 koreksinya. Dan terutama pada area 3 juga pasti akan ada perbedaan. Apalagi kalau Z0-nya berbeda, zonanya berbeda, waktu toloknya berbeda, tipenya berbeda. Jika disatukan, nah, akan ada ketimpangan. Jeglek tadi itu seperti ini. Terus yang di tengah menggunakan yang mana? Bingung juga. Mau menggunakan yang mana? Inilah permasalahan yang acap kali terjadi pada surveyor-surveyor yang melakukan pekerjaan di laut lepas atau area yang jauh dari koreksi stasiun pasang surut di darat. Nah, tadi yang saya jelaskan di atas itu hanya gambaran kecil. Gambaran besarnya adalah sekarang ini yang saya jelaskan. Kita memiliki cat datum atau peta kopase, kopas, atau koamplitude itu lengkap seluruh Indonesia. Hampir seluruh daerah sudah kita amati, kita sudah memiliki konstantanya, kita sudah bisa memprediksikan dengan sangat akurat. Hampir di seluruh perairan Indonesia. Jadi, kalau case yang saya alami di atas penjelasan tadi itu hanya berlingkup antara Pulau Bawean dan Masa Lembu pada Laut Jawa Utara, maka jika kita berpikir besar untuk perairan Indonesia, kita bisa membuat frame zona yang kita definisikan berdasarkan cat datum yang sudah kita miliki pada tiap-tiap stasiun pasang surut yang tersebar di Indonesia. Kita bisa bekerja sama dengan Pushhidrosal, bisa bekerja sama dengan PIG untuk mengaplikasikan ini. Dampak positif yang kita dapat, maka area survei yang kita kerjakan satu dengan yang lainnya, dia akan terhubung tanpa mengalami jeglek.
atau timpang satu dengan yang lainnya. Karena pada area irisan ini, pada software processing nanti dia akan mengkalkulasi dan merata-ratakan untuk saling menginterpolasi stasiun pasang surut satu dengan yang lainnya. Nah, seperti itu. Tugas kita berikutnya, kita tinggal membuat frame ini berdasarkan cat datum yang sudah kita miliki. Kelak jika tim survei yang akan berangkat ke lapangan, dia tinggal dibekali perintah, bukan perintah dia berangkat, bukan, maksudnya perintah coding yang udah kita buat dalam file ZDF. Kemudian tim lapangan itu tinggal mengapply data observasi pasang surut yang di lapangan, maka survei yang dia lakukan dengan survei sebelumnya atau survei tim yang lain di sekitarnya, dia akan saling terhubung. Sebenarnya metode ini sudah lama diaplikasikan di luar, atau Keris pun di software Keris juga sudah lama. Mungkin di kita itu merupakan cerita yang baru. Semoga dapat bermanfaat. Sekian. Jika ada kekurangan, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Jika benar, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.